Ya, shalom. Ya, puji Tuhan bisa hadir di tengah saudara-saudara dan memberitakan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan di bawah tema besar kita, saya diminta menyampaikan suatu tema yang berbeda dalam 3 kebaktian ini ya. Dan di dalam kebaktian pertama ini kita berbicara soal Yesus bukan Tuhan atau Allah. Nah, ini memang tema yang tidak biasa dalam acara ulang tahun. Dan itu luar biasa. Ya. Nah, saya berpikir bahwa wah, ini ulang tahun gereja temanya begini. Dan saya khotbah kemana-mana belum pernah ada acara ulang tahun dengan tema yang sangat doktrinal seperti ini ya. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana orang mempunyai pandangan terhadap Yesus Kristus, itu memang kontroversial. Tidak pernah ada orang yang hidup dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih diperdebatkan siapa dia. Hanya orang ini yang namanya Yesus saja. Ya. Jutaan orang di seluruh dunia sepanjang zaman itu bahkan berdebat tentang siapa dia sebenarnya. Ada yang mempunyai pandangan yang sangat merendahkannya, sementara ada juga yang mempunyai pandangan yang sangat menghormatinya, tetapi tidak sampai pada level yang seharusnya. Saudara, beberapa tahun yang lalu itu ada pendeta doktor dari satu sekolah teologi ya, sudah almarhum ya, dan dia berhasil mempertahankan tesis S2-nya ya, mempertahankan tesis S2-nya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bahkan dalam salah satu tulisannya dia berkata bahwa Yesus itu hanya seorang pejuang sosial yang tidak berbeda dengan para mahasiswa yang lagi demo menuntut perubahan di Jakarta. Ya. Nah, saudara-saudara, begitu rendahnya dia menilai Yesus. Sementara itu ada orang-orang yang menilai bahwa Yesus adalah seorang guru yang agung. Orang-orang gerakan zaman baru melihat bahwa Yesus seorang guru yang agung. Lebih tinggi dari itu masih ada Islam. Islam percaya bahwa Yesus adalah salah seorang nabi mereka, utusan dari Allah. Tapi lebih tinggi dari itu masih ada saksi Yehova. Karena saksi Yehova percaya Yesus itu adalah ciptaan Allah mula-mula dan dia sesungguhnya adalah penghulu malaikat Mikael. Sementara itu orang Kristen yang Alkitabiah memberikan tempat yang begitu tinggi dan paling tinggi kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Jadi kita bisa melihat orang menilai Yesus mulai dari yang paling rendah yang tidak beda dengan mahasiswa yang demo, sampai pada dia adalah Tuhan dan Allah yang setinggi-tingginya. Itu ada. Siapakah orang ini sampai orang begitu berdebat tentang siapa dan jati dirinya selama ribuan tahun. Saya pernah menulis sebuah buku, Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia tidak pernah menulis satu buah buku pun, tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah membuat satu lagu pun, tapi ribuan lagu ditulis tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, tapi setiap hari di kolong langit ini ada orang yang berlutut dan menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Siapa orang ini sebenarnya? Nah, kekristenan percaya dia adalah Tuhan dan Allah, tapi kepercayaan ini bukan tanpa tantangan. Sepanjang sejarah ada banyak orang menentang klaim kekristenan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Allah. Dan mungkin kalau kita melihat di medsos yang paling banyak mungkin dari agama sebelah yang terus menyerang iman kita dan menganggap bahwa kita sedang mempercayai atau sedang mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Kita sedang mengangkat seorang nabi jadi Tuhan.
Nah karena itulah saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat saja beberapa keberatan yang sering kali diberikan, dan saya akan menjawab itu sebagai sesuatu pegangan bagi kita. Nah ada banyak pandangan atau serangan, tetapi saya berikan saja beberapa. Saudara, yang pertama ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia adalah Tuhan atau Allah. Seorang dari agama sebelah pernah berkata, jikalau kamu bisa tunjukkan dari ayat Alkitab, Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku, hari ini juga saya minta dibaptis. Dan seringkali kita mendengar argumentasi atau keberatan seperti itu. Lalu bagaimana kita menjawab ini? Saya mempunyai beberapa jawaban. Pertama adalah bahwa dasar kepercayaan Kristen itu adalah seluruh kitab suci. Bukan hanya dasar kepercayaan kita, bukan hanya omongan langsung dari mulut Yesus, tidak. Seluruh kitab suci itu adalah dasar kita. Sehingga sekalipun Yesus tidak bilang, aku Tuhan, aku Allah, tapi bagian kitab suci yang lain memang menyebutkan hal itu, maka kita orang Kristen percaya akan hal itu. Bahkan saya mengatakan bahwa jangankan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, pada saat dia belum lahir saja, belum datang ke dunia, bahkan namanya atau dirinya itu sudah disebut sebagai Allah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Berarti Yesus dalam nubuatan Yesaya itu sudah bilang Allah yang perkasa. Saudara, pada waktu saya berbicara begini, ada satu ustadz namanya Sanihu Munir. Lalu dia bilang begini, coba baca ayat ini baik-baik. Menurut pendeta Esra, ini adalah nubuat untuk Yesus. Tapi itu salah. Ini menunjukkan pendeta Esra tidak mengerti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau lihat itu nubuatan dari kitab Yesaya, harusnya sebab seorang anak akan lahir. Bukan telah lahir. Seorang putra akan diberikan. Kalau itu nubuatan. Tapi ayat ini berkata anak itu telah lahir, putra itu telah diberikan. Sementara Yesus baru lahir, baru diberikan 750 tahun yang akan datang. Maka ini pasti bukan Yesus. Pendeta Esra tidak mengerti bahasa Indonesia. Lalu saya bahas dia. Bukan saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Kamu yang tidak mengerti budaya Ibrani. Namanya budaya orang, itu kita kalau mau pahami apa pikiran orang, kata-kata orang, ikutlah budaya dia. Tadi malam baru saya kasih contoh itu. Saya waktu masuk sekolah teologi pertama kali ketemu teman Manado. Lalu saya tanya, kamu datang dengan siapa? Dia bilang, kita sendiri. Saya kok bingung. Kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Kan menurut saya kok kalau kita kenapa sendiri? Ya kan? Kalau sendiri kenapa kita? Kita itu harusnya tidak sendiri. Karena itu jamak. Jadi saya tanya ulang lagi. Kamu dengan siapa? Kita sendiri. Bingung orang ini ya. Lama-lama baru saya tahu, oh orang Manado itu kalau omong dirinya sendiri dia sebut kita. Kalau begitu mau pahami apa maksudnya, pahami cara orang Manado ngomong. Itu tuh. Coba kan saudara pergi ke Medan. Mobil nama apa? Kereta. Kereta. Kamu datang dengan apa? Kereta. Kayak amat kamu ya. Nah kita jadi salah paham. Tapi kalau kita berpikir seperti orang Manado, oh yang dia bilang kereta, jangan pahami betul-betul kereta. Pahamilah itu mobil. Itu juga kemarin saya bilang kalau Pak Lukas pergi ke kampung saya, Bapak ini bajingan. Kan marah. Tapi jangan marah, karena di kampung saya sana, di NTT sana, bajingan tuh positif. Kalau kamu hebat namanya kamu bajingan. Kedua, tadi WL pimpin pujian luar biasa, itu WL bajingan itu. Nah kalau begitu mau pahami apa arti bajingan, jangan pakai pikiran di orang di tempat lain, pakai pikiran orang Kupang.
Nah begitu juga kalau mau paham ayat ini, jangan pakai pikiran Indonesia mestinya adalah akan. Tidak. Orang Ibrani punya pola pikir sendiri. Sesuatu belum terjadi, tapi pasti terjadi, tidak mungkin terjadi, dianggap sudah terjadi. Saatnya akan tiba sekarang dan sudah tiba. Memangnya akan tiba atau sudah tiba? Sudah tiba, tapi belum tiba, akan tiba, tapi pasti tiba, tidak mungkin tidak tiba, dianggap sudah tiba. Itu pikiran orang Ibrani. Nah maka kita harus ikut ini pikiran orang Ibrani. Jadi ketika dia bilang seorang anak telah lahir, itu bukan berarti anaknya sudah lahir, benar-benar sudah lahir. Tidak. Anak itu akan lahir, pasti lahir, tidak mungkin tidak lahir, maka dianggap telah lahir. Maka itu tetap untuk Yesus. Maka 750 tahun sebelum Yesus lahir, bahkan Nabi Yesaya sudah berkata bahwa namanya disebutkan orang El Gibor, Allah yang perkasa. Lalu saudara, kita juga bisa melihat di Roma pasal 9 ayat yang ke-5, Paulus berkata, Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Di Titus 2 ayat 13, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara, dalam satu perdebatan lawan Islam, Sani Humundir juga, dia bilang Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 dalam Konsili Nisea. Saya bilang, Pak, bagaimana Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Sedangkan waktu lahir saja, Lukas 2 ayat 11 itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Waktu lahir sudah disebut Tuhan, bagaimana baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Maka kita bisa lihat di sini, itu berarti bahwa memang Yesus tidak perlu katakan aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tapi kitab suci dan seluruh kitab suci perjanjian baru, perjanjian lama mengatakan dia Allah. Maka kita orang Kristen percaya. Tapi sekarang jawaban kedua. Apakah kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan hanya baru bisa dibenarkan kalau ada pengakuan langsung dari mulut dia? Tidak bisakah kita melihat dan menyimpulkan sendiri dari perbuatannya, tindakan-tindakannya, atau kesaksian tentang dia? Saudara, dari tadi saya masuk, saya belum ketemu ibu ya. Belum ya, ini baru lihat nih. Ibu ini dari tadi belum ngomong apapun pada saya, ketemu saya tidak. Tapi saya percaya ibu ini perempuan. Ya kan? Nggak perlu ibu tuh mengatakan saya perempuan loh. Tanpa pernyataan eksplisit saya perempuan, saya melihat, saya tahu ini perempuan. Maka saudara-saudara, kita tidak membutuhkan satu pernyataan eksplisit. Aku Tuhan, aku Allah, baru kita mempercayai itu. Saudara, apakah sesuatu baru dianggap benar kalau ada pengakuan? Hanya itu satu-satunya cara. Kalau seorang terdakwa dibawa ke pengadilan dengan tuduhan membunuh, saksi mengatakan itu, bukti-bukti mengatakan itu, rekaman mengatakan itu, semua begitu kuat. Tapi saksinya bilang, saya tidak membunuh. Apakah karena dia bilang saya tidak membunuh, maka kesaksian, bukti-bukti itu menjadi ditiadakan? Tidak. Begitu juga ketuhanan Yesus, itu tidak hanya bergantung pada suatu pernyataan eksplisit dari mulutnya. Bahkan saudara-saudara, murid-murid langsung itu beri kesaksian. Salah satu murid Yesus adalah Rasul Yohanes. Yohanes 1 dia katakan firman itu adalah Allah. Murid yang lain adalah Thomas. Dia bilang begini, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu saya pakai ayat ini, Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu saya pernah debat dengan Uni Rifa di YouTube itu. Uni Rifa bilang, ini bukan berarti Thomas mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Thomas cuma kaget. Karena waktu itu dia tidak percaya Yesus bangkit. Tiba-tiba Yesus bangkit. Yesus yang bangkit langsung bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Itu ungkapan keterkejutan. Seperti orang lihat tsunami datang. Ya Allah, apakah tsunami itu Allah? Saya bilang begini, lagi-lagi. Pikiranmu di Indonesia, di sini jangan taruh di Ibrani sana. Karena mungkin kita lihat kaget-kaget, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi. Tapi orang Ibrani, orang Israel tidak punya tradisi begitu. Karena dilarang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu ketika dia bilang,
Tuhanku dan Allahku. Kalau itu Yesus bukan Tuhan dan Allah, mestinya waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus bilang, Thomas, jangan bicara sembarangan dong, ya kan? Tapi Yesus bilang, bahkan Yesus mengakui sebagai iman. Kamu melihat dan percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti Yesus mengakui pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku, itu sebagai kepercayaan. Rasul Yohanes juga di 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, Dia adalah Allah. Maka saya selalu bilang begini, maaf ya, ustadzmu tuh hidup tahun berapa? Pernah ketemu Yesus? Enggak. Pernah tidur dengan Yesus? Enggak. Pernah makan dengan Yesus? Enggak. Pernah rabat Yesus? Enggak. Pernah diajar Yesus? Enggak. Thomas? Pernah. Thomas, Yohanes, Petrus, dan lain-lain. Tidur dengan Yesus, makan dengan Yesus, diajar Yesus, pelayanan dengan Yesus, tinggal dengan Yesus 3 tahun. Sekarang orang waras tuh lebih percaya para murid atau percaya ustadz-ustadz? Harus percaya murid-murid. Sekarang lihat 1 Yohanes 1. Rasul Yohanes berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan padamu. Dan saudara-saudara, waktu orang itu berkata, kasih tahu saya 1 ayat, Yesus bilang, akulah Tuhan. Saya dibaptis hari ini. Lalu saya bilang, jadi kamu hanya mau percaya apa yang Yesus omong? Ya. Jadi kalau Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan, berarti kamu tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan? Ya. Jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan? Ya. Kalau begitu tolong kasih saya 1 ayat saja. Yesus bilang aku bukan Tuhan. Ini hari saya langsung ucap kalimat syahadat. Coba kasih 1 ayat. Yesus bilang aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Coba kasih 1 ayat. Kalau tidak ada ayatnya, kenapa kamu bisa percaya dia bukan Tuhan? Tapi kalau kamu bisa percaya dia bukan Tuhan tanpa ada 1 ayat, mengapa saya harus percaya dia Tuhan kalau dia ngomong? Tapi benarkah tidak ada? Yohanes 13, 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Lalu saya tanya, bagaimana sekarang? Siap dibaptis? Halo? Halo? Kok hilang? Nah, disinilah kita bisa lihat tuduhan itu tidak masuk akal. Nah, sekarang saya mau berikan yang kedua. Yang kedua ini serangan yang paling banyak. Datang dari saksi Yehova, datang dari agama lain. Serangannya kan begini. Yesus itu mengalami dan melakukan hal-hal yang dialami atau dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Yesus lahir. Yesus makan. Yesus minum. Yesus tidur. Yesus capek. Yesus berdoa. Yesus mati. Lalu muncullah pertanyaan, masa Tuhan kok dilahirkan dari manusia? Masa Tuhan kok lapar? Masa Tuhan kok tertidur? Masa Tuhan kok berdoa? Tuhan berdoa, Yesus Tuhan, Yesus berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan yang mana? Masa Tuhan kok disalibkan? Itu seringkali begitu. Bahkan Insan Moko Ginta pernah membangun suatu gaya pikir silogisme, premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Dia bilang begini, premis mayor, Tuhan tidak perlu makan. Premis minor, Yesus makan. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan. Premis mayor, Tuhan tidak berdoa. Premis minor, Yesus berdoa. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Premis mayor, Tuhan itu tidak tidur. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Dan dia bikin daftar yang panjang sekali. Nah, saudara-saudara, apakah pemikiran silogisme itu benar? Masuk akal? Masuk akal. Tapi masalahnya adalah bahwa itu tidak benar karena ada kebenaran tentang Kristus
yang lebih daripada sekedar analisa silogisme seperti itu. Kenapa saudara-saudara? Karena seperti kita lihat tadi, dikatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Tapi Alkitab juga mengatakan dia datang sebagai manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dan masih banyak ayat yang membuktikan itu. Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, Ibrani 2 ayat 14. Semua mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah dan dia menjadi manusia. Nah saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa yang namanya Allah itu tidak pernah bisa pensiun dari Allah. Yang namanya Allah itu tidak pernah cuti jadi Allah. Yang namanya Allah itu selalu Allah. Sekarang saya jelaskan satu ayat kepada saudara. Filipi pasal 2. Ayat 5, 6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara perhatikan ayat ini ya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Itu sebenarnya ada kurang satu kata di situ. Alkitab Indonesia hanya bilang dalam rupa Allah. Sebenarnya ada satu kata sebelum kata rupa. Itu adalah Yesus Kristus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Tapi kehilangan kata ada. Kalau kita lihat misalnya terjemahan Inggris King James. Who being in the form of God. Ada dalam rupa Allah. Jadi mestinya ayatnya bunyinya begini. Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Nah satu kata ada ini penting. Kenapa? Karena dalam bahasa asli Alkitab Yunani itu katanya adalah huparkon. Huparkon itu apa? Huparkon itu adalah suatu keberadaan yang tak bisa berubah. Dari bahasa Yunani. Bagaimana membuat istri bapak menjadi bukan istri bapak lagi? Ada caranya? Bikin istri bapak menjadi bukan istri bapak. Ada cara? Ada. Ceraikan dia. Bagaimana bikin mobilmu tidak lagi menjadi mobilmu? Jual itu. Ya kan? Bagaimana bikin pembantumu berhenti jadi pembantumu? Pecat dia. Tapi bagaimana bikin mamamu berhenti jadi mamamu? Potong. Yang kau potong mamamu. Pecat. Yang kau pecat mamamu. Sangkali dia. Yang kau sangkal mamamu. Berarti apapun yang kamu buat, kamu tidak bisa mengubah mama menjadi bukan mama. Itu namanya huparkon. Yesus Kristus yang walaupun huparkon, artinya dia huparkon Allah. Artinya dia memang Allah dan dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya. Makanya dalam terjemahan GNB dia bilang, He always had the nature of God. Dia selalu di dalam natur Allah. Yang wali kota tidak selamanya jadi wali kota. Presiden tidak selamanya jadi presiden. Bupati tidak selamanya jadi bupati. Tapi yang namanya Allah itu akan tetap seperti itu dan tidak berubah. Tapi Alkitab bilang dia jadi manusia waktu Natal. Nah tadinya dia Allah. Sekarang dia jadi manusia. Apakah dia berhenti jadi Allah? Tidak dong. Karena huparkon. Kalau begitu, tadi dia Allah, sekarang dia jadi manusia. Tanpa kehilangan keilahian, tapi malah ketambahan kemanusiaan. Oke, perhatikan pepatah ini. Apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Yang sekarang ada apa? Nasinya mana? Hilang kan? Nasi jadi bubur, sekarang tinggal bubur, nasinya hilang. Nah Allah jadi manusia, tidak seperti nasi jadi bubur. Tadi Allah, sekarang jadi manusia, Allahnya hilang. Tidak. Sekarang gini, tahun 2011, Esra jadi pendeta. Tadinya ada Esra, belum ada pendeta. Tahun 2011, ada pendeta di situ. Esranya masih ada atau hilang? Kalau hilang terus yang ngomong dengan kamu siapa sekarang? Kalau begitu Esranya tidak hilang. Waktu Esra jadi pendeta, Esranya tetap ada, hanya ketambahan pendeta. Maka menjadi pendeta Esra.
Nah, Allah jadi manusia itu harus pikirannya begitu. Tadinya hanya Allah, waktu Natal dia jadi manusia, Allahnya tidak hilang, maka sekarang dia menjadi apa? Allah manusia. Maka disinilah keunikan iman Kristen. Iman Kristen percaya Yesus itu adalah Allah, dia juga adalah manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dia Allah sempurna, dia manusia sempurna. Dia adalah pribadi dengan dua hakikat sekaligus, yaitu Allah dan manusia. Dan ini salah satu keunikan Yesus yang tidak ditemui di dalam tokoh siapapun sebelum dia maupun sesudah dia. Satu-satunya tokoh di dunia ini yang pernah hadir di dunia yang sekaligus Allah, sekaligus manusia. Apakah ini hanya karangan orang Kristen? Tidak. Kalau saudara baca seluruh ayat tentang Yesus dalam konteks Natal, itu memang membicarakan Allah manusia. Saya kasih contoh 3 saja. Saudara lihat, bedakan yang saya kasih warna merah dengan yang warna biru. Yesaya 9 ayat 5. Oh ya. Seorang anak telah lahir. Itu Allah atau manusia? Karena Allah kan gak mungkin lahir. Anak telah lahir itu manusia. Putra diberikan itu manusia. Tapi namanya penasihat ajaib. Apakah ada manusia bisa disebut penasihat ajaib? Tidak bisa. Allah yang perkasa? Tidak. Bapa yang kekal? Tidak. Raja damai? Tidak. Kalau begitu yang di atas itu bicara manusianya, yang di bawah itu adalah Allahnya. Sekarang lihat Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu manusianya, karena dilahirkan. Tapi di bawah namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Makanya saya bilang begini, kalau Yesus itu bukan, Yesus hanya nabi, mestinya ayat itu bilang yang berarti nabi menyertai kita. Kalau Yesus hanya malaikat, malaikat menyertai kita. Tapi Allah menyertai kita, dia harus Allah. Ya. Maka di situ kita bisa lihat ada manusianya, ada Allahnya. Sekarang Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan, mereka ini adalah orang Yahudi ya, adalah keturunan bapa leluhur Abraham, Ishak, Yakub yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia, tapi di bawah dia adalah Allah. Jadi dia manusia, dia Allah. Kalau begitu Yesus itu Allah, ya. Dia manusia, ya. Karena dia adalah Allah dan manusia, kalau dia Allah, dia pasti punya sifat Allah. Dia pasti berkata-kata seperti Allah. Dia pasti bertindak sebagai Allah. Tapi kalau dia manusia, maka dia memiliki sifat manusia. Ada kata-katanya yang kata-kata manusia, ada tindakannya yang adalah tindakan manusia. Maka di sini kita harus jeli untuk membedakan mana kata-kata Allah, mana kata-kata manusia. Mana perbuatan Allah, mana perbuatan manusia. Mana sifat Allah, mana sifat manusia. Jadi kalau Alkitab bilang, oh dia lapar, dia haus, dia lelah, dia tidur, dia berdoa, dia mati. Itu apa? Manusianya. Ya kan? Tapi dia menciptakan alam semesta, dia mengampuni dosa dan sebagainya. Itu apanya? Itu Allahnya. Kalau mereka mau mengatakan begitu, sekarang kita bisa lihat. Alkitab bilang, Yesus menciptakan alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau Yesus hanya nabi, jawab saya, nabi mana yang menciptakan alam semesta? Kalau dia malaikat, malaikat mana yang menjadikan alam semesta? Jikalau Yesus hanya manusia biasa, hanya nabi biasa, bagaimana dia bisa habis cipta, dia topang seluruh alam semesta dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat 3. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Pernahkah ada nabi yang menopang alam semesta? Nabi besar Musa pun tidak bisa. Kalau Yesus hanya manusia biasa, kenapa dia lebih tua dari dunia? Waktu saya debat dengan Sani Munir, saya bilang, lihat Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada. Kalau dia punya kemuliaan sebelum dunia ada, dia harus ada sebelum dunia ada. Jawab saya, nabi mana yang lebih tua dari dunia?
Lalu dia bilang, kalau kita lihat ayat ini, kalau Yesus memang Tuhan, kenapa dia berdoa? Jangan jawab itu, jawab saya. Nabi mana yang lebih tua dari dunia? Tidak ada itu. Jikalau Yesus hanya manusia biasa, kenapa dia bisa mengampuni dosa? Markus pasal 2. Orang lumpuh datang lalu dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika orang Yahudi protes, siapa dia yang mengampuni dosa? Lalu dia bilang ayat 10, supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau dia cuma nabi, nabi mana yang gila lalu mengampuni dosa? Jikalau Yesus hanya manusia biasa, kenapa dia bisa sesuka-suka dia perintah malaikat? Coba lihat Matius 13 ayat 21. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Malaikat itu punyanya Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang bisa perintah malaikat. Kalau Yesus cuma manusia biasa siapa yang bisa perintah malaikat itu? Dan kita bisa perpanjang daftar ini. Jikalau Yesus hanya manusia biasa, kenapa segala sakit penyakit tunduk pada dia? Kalau dia hanya manusia biasa, kenapa angin, badai, taufan tunduk pada dia? Kenapa laut bergelora tunduk pada dia? Kenapa setan-setan takut pada dia? Kenapa maut pun tidak bisa menahan dia? Setan takut. Saudara, satu kali ada teman saya, ada orang kerasukan. Lalu dia pergi dan usir setan. Dalam nama Yesus, keluarlah. Setan dalam orang itu ketawa. Dalam nama Yesus. Ketawa itu setan. Tidak ada efek. Tiba-tiba teman saya ini merasa ada yang tidak beres. Lalu dia ubah kalimatnya. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, keluarlah. Setan langsung kaget dan keluar. Kenapa? Kenapa tadi dalam nama Yesus nggak keluar? Karena rupanya di Timor Leste sana ada banyak orang nama Yesus juga. Ada petinju nama Yesus, ada pemain bola Jesus Navas. Jadi kalau untuk pemain bola atau petinju nama Yesus itu, setan tidak takut. Tapi begitu di dalam nama Yesus orang Nazaret, kaget dia, takut. Jadi setan itu cuma takut satu nama itu. Kalau dia cuma nabi, kenapa setan-setan gemetar? Kalau dia cuma nabi, nabi mana bisa bikin mujizat sebesar itu? Ya. Elisa bangkitkan orang mati. Saudara lihat ceritanya di Perjanjian Lama. Susahnya minta ampun kan? Sampai harus suruh tidur di atas lagi. Repot sekali. Tapi kalau Yesus, Lazarus keluar. Keluar itu. Rasul-rasul bikin mujizat. Tapi dalam nama Yesus. Tapi Yesus bikin mujizat. Nah pakai nama siapa-siapa. Dan itulah sebabnya begitu banyak mujizat dicatat di dalam Alkitab. Dan sampai hari ini kalau dia mau tidak ada yang mustahil. Amin. Itu. Ada satu orang Islam berteman dengan pendeta saya namanya pendeta Nur. Mereka dua teman akrab tapi yang satu ini tetap Islam. Pendeta Nur sudah nginjil dia tapi tetap gak percaya juga. Sampai pendeta Nur putus asa. Lalu pendeta Nur bilang, mulai sekarang saya gak akan ngomong tentang Yesus. Tapi kamu ingat ya. Satu hari nanti kalau kamu mengalami masalah yang tidak ada jalan keluar, tidak ada bisa tolong kamu. Kamu ingat Tuhan Yesus bisa tolong kau. Maka sudahlah. Bertahun-tahun setelah itu dilupakan. Temannya yang muslim ini harus bawa mobil, bawa kontainer banyak barang. Lewat satu hutan yang tiba-tiba mobilnya macet di sana. Dia montir, tapi dia perbaiki semua, tidak berhasil. Dia coba angkat HP, mau telepon minta bantuan, sinyal gak ada. Dalam keadaan bengong dia lihat. Tiba-tiba dia teringat, bukankah Mas Nur pernah cerita kalau kamu mengalami masalah yang tidak bisa ditolong, Yesus bisa tolong kamu. Dia mikir-mikir, tapi apakah Yesus bisa membuat mobil ini hidup kembali? Nah, coba saja. Dia biasa pernah lihat Mas Nur ini pergi doa orang sakit tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Akhirnya dia coba-coba memberanikan diri tumpang tangan di mobil itu. Di dalam nama Yesusnya Mas Nur. Hiduplah.
Begitu dia hidup lalu dia mulai hidup mobilnya. Waktu hidup mobilnya dia kaget. Akhirnya dia bilang, sekarang aku jadi tahu. Ternyata Yesus bukan hanya juru selamat, tapi juga juru mesin. Kalau dia hanya nabi, kenapa di dalam namanya mesin bisa hidup? Nah ini kan jadi repot tuh. Kalau seseorang hanya percaya dia Allah dan bukan manusia, masa Allah kau lapar? Masa Allah kau tidur? Masa Allah kau capek? Tapi kalau orang hanya percaya dia manusia bukan Allah, masa manusia kok bisa ngampuni dosa? Masa manusia kok ditakuti setan? Masa manusia bisa bikin mujizat? Hanya kepercayaan bahwa dia Tuhan dan Allah dan sekaligus manusia yang bisa menjawab semuanya itu. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Kalau ada sifat-sifat perbuatan tindakan manusia, itu untuk membuktikan dia manusia. Bukan untuk membuktikan dia bukan Allah. Tapi kalau ada sifat tindakan perbuatan Allah, itu membuktikan dia Allah. Bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Kesalahan mereka adalah mereka menggunakan yang ini untuk menyangkali yang ini. Saya kasih contoh gini. Saya seorang pendeta. Kadang-kadang saya memimpin perjamuan kudus di gereja dengan memakai toga pendeta. Yang kayak toga hakim itu. Ya, dengan stola, sebagai gereja-gereja Protestan pakai stola dan ada kolar putih di situ. Bahwa Alkitab orang lihat saya itu pendeta. Tapi saya juga suka bermain bola pimpong. Dan kalau saya main bola pimpong, saya pakai sepatu olahraga, baju celana olahraga, bawa bat. Sekarang, waktu saudara ketemu saya, celana pendek, sepatu olahraga, baju olahraga, bawa bat. Kok ini kok kayaknya bukan pendeta ya? Apakah saya bukan pendeta? Masa pendeta kok bawa bat? Tapi waktu saudara ketemu saya lagi pakai toga, bawa Alkitab, ini kayaknya bukan pemain pimpong ya. Mana ada pemain pimpong pakai toga? Lo jangan begitu. Toga, stola, Alkitab itu buktikan saya pendeta. Bukan membuktikan bahwa saya bukan pemain pimpong. Tapi celana pendek, bat, baju olahraga, celana olahraga, membuktikan saya pemain pimpong. Bukan membuktikan saya bukan pendeta. Ini masalah logika. Maka menolak Yesus adalah Tuhan dengan mengemukakan berbagai macam sifat perbuatan kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa secara logika kamu membuat falasi atau kesesatan berpikir. Yesus Tuhan Allah, dia juga Allah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji dia. Allah sendiri dalam rupa insan. Karena itu wajar sebagai manusia dia lapar, dia lahir, dia mati dan sebagainya. Karena itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Hanya membuktikan bahwa dia adalah manusia. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Serangan mereka mengatakan, Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah, bukan Allah. Ini argumentasi saksi Yehova. Tapi diambil oleh Islam. Dan mereka selalu mengatakan di dalam Alkitab, Yesus itu anak Allah. Bukan Allah. Saya bilang gini ya, lucu ya. Mengingatkan di dalam Alkitab, Yesus anak Allah, bukan Allah. Kau lupa ya bahwa di Alkitab juga bilang Yesus Allah, Yesus anak Allah. Kenapa mau ambil yang satu saja? Kedua, sekian lama tidak percaya Yesus anak Allah. Dan bilang, masa anak Allah? Siapa yang lahir? Siapa bidannya? Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Sekian lama protes. Tapi sekarang pakai. Itu seperti mereka bilang,
Nama Muhammad ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Ibrani Mahmadim. Mahmadim itu dari kata singkatnya adalah Mahmad. Dan Mahmad itu kependekan dari Ahmad. Ahmad itu kependekan dari Muhammad. Jadi Mahmadim dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah Muhammad. Saya jawab itu. Masa hanya karena mirip antara Mahmad dengan Ahmad dengan Muhammad, itu artinya ada hubungan antara Mahmad dengan Muhammad? Hanya karena mirip? Kalau begitu, maka pasti ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Ya kan? Karena mirip. Naruto. Apalagi Naruto lahirnya di Tokyo. Narko lahirnya di Mojokerto. Mirip juga itu. Berarti ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Begitu kan? Kedua, sekian lama kalian tuduh kitab Kidung Agung itu kitab porno. Sekarang cari nama nabi kalian di kitab porno ini. Tidak malu kah? Sekian lama orang Kristen bilang Yesus anak Allah. Kalian menolak. Sekarang kok dipakai? Lagi pula hanya sekedar tambahan bagi kita. Yesus anak Allah. Masa Allah kau punya anak? Kau lupa bahwa dalam budaya Ibrani anak tidak selamanya berarti fisik biologis. Seolah-olah ada bapak yang kawin sama mama baru melahirkan anak. Coba lihat itu Lukas 16 ayat 8. Sebab anak-anak dunia, anak-anak terang. Kapan dunia kawin? Kapan terang kawin? Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Kapan iblis kawin lalu punya anak? 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kapan terang dan siang kawin? Sehingga melahirkan kau. Ya. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan, kapan kerajaan kawin? Jadi tidak semua anak itu harus ada bapaknya. Ya kan? Oh itu anak emas. Kapan emas kawin? Anak bangsa, kapan bangsa kawin? Anak tangga, kapan tangga kawin? Anak kunci, kapan kunci kawin? Siapa mamanya? Jadi istilah anak itu tidak selamanya berarti biologis, tidak. Yesus itu anak Allah itu artinya apa? Yesus anak Allah itu menyatakan kesamaan hakikat. Saudara lihat Yohanes 5, 17-18. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Kalau dia bilang Bapakku berarti dia Allah. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia menegakkan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian apa? Menyamakan dirinya dengan Allah. Saya dalam satu debat itu ya, itu Moko Ginta tuh bilang, ini nih kita debat hanya 80, kira-kira kita orang Kristen hanya tidak sampai 10. Itu semua di masjid itu ada kira-kira 850 orang. Lalu si Moko Ginta itu berkata, sekarang saya tanya, anak presiden atau bukan? Mereka jawab, bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Ya, anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Habis itu giliran saya bicara. Sekarang saya tanya kalian. Anak monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam saya jawab. Anak ular atau bukan? Kalian ini anak manusia atau manusia? Dua-duanya. Kalau kau bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia nggak bisa anak Allah sekaligus Allah? Kalau begitu, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Hari ini anniversary ke-24 BMC pertama harus berdiri di atas kebenaran. Yesus Kristus adalah Tuhan. Apapun terjadi jangan pernah tinggalkan kebenaran ini. 24 tahun dengan kepercayaan ini sampai Yesus datang harus tetap percaya seperti ini. Tidak boleh digoyahkan oleh siapapun. Tapi jangan lupa, jangan hanya percaya, beritakan kepada dunia Yesus adalah Tuhan. Banyak orang tidak percaya Yesus Tuhan. Dan ingat, tidak percaya Yesus Tuhan tak mungkin selamat. Kalau begitu saudara harus beritakan kepada dunia
Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. BMC harus menjadi corong kepada dunia ini untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan.